Oke, Pak Bupati, mungkin bisa dijelaskan kira-kira apa yang menjadi poin utama pertemuan hari ini pihak pemerintahan daerah Nias Barat dengan Menpan RB. Oke, baik. Hari ini kita ada terjadwal tadi diterima oleh Pak Deputi Sumber Daya Manusia di Menpan RB bersama dengan Asisten Deputi. Dan KAETA dari Nias Barat hari ini lengkap dari unsur pemerintah daerah, yaitu dari eksekutif dan bersama dengan Kepala BKPSDM, dan dari legislatif ada Ketua DPRD dan Wakil Ketua, dan saat ini kita masih ditemani oleh Pak Asisten Deputi karena Pak Deputi sedang rapat dengan Ibu Menteri. Yang pertama, tujuan kita adalah berdasarkan surat Menpan RB untuk perekrutan, pengusulan formasi dan perekrutan P3K paruh waktu di 2025 ini, di mana batasnya hari ini untuk pengusulan. Kita meminta penegasan ulang terkait dengan surat tersebut, bahwa terkait dengan perekrutan ini, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Barat belum mampu untuk membiayai gaji P3K paruh waktu dan kemungkinan juga sebenarnya kemarin P3K formasi 2024. Ya, apakah memang bisa ada anggaran tambahan untuk belanja pegawai dikhususkan melalui dana alokasi umum yang TKD dari pusat ke daerah. Namun tadi kita telah mendengar bersama bahwa ditegaskan bahwa perekrutan dan pengusulan P3K paruh waktu untuk 2025 ini yang masuk kategori R2, R3, dan R4 itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bagi daerah yang siap dan mampu untuk membiayai belanja pegawai untuk R2, R3, dan R4, itu silakan direkrut. Tapi bagi daerah seperti Nias Barat yang tidak mampu, ya keuangan daerahnya atau tekanan fiskal kita cukup tinggi, ya itu tidak wajib untuk melakukan perekrutan karena nanti setelah direkrut dari mana sumber gajinya, karena daerah tidak mampu untuk membiayai. Ya, itu tadi beberapa kesimpulan yang sudah kita dapatkan hasil konsultasi kita dengan Pak Deputi Sumber Daya Manusia di Menpan RB bersama dengan Asdep. Dan mungkin biar juga ada yang disampaikan Pak Ketua DPRD terkait dengan beberapa poin tadi yang sudah kita konsultasikan dengan Pak Deputi. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Tadi kami kedua lembaga legislatif dan eksekutif, Pak Bupati dan kami pimpinan DPRD, saya Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua DPRD, telah selesai beraudiensi dengan Pak Deputi Menpan RB. Kami sudah menanyakan beberapa substansi, bahwasannya yang pertama, seluruh R2 dan R3 paruh waktu ini tergantung dari anggaran APBD, kembali kepada TKD ataupun dana alokasi umum dari daerah masing-masing. Dan saya sudah menegaskan tadi kepada Pak Deputi bahwasannya apakah ada surplus dana ke depan di tahun 2026, apakah apabila R2 R3 ini diangkat, dan sudah ditegaskan oleh Pak Deputi Menpan RB bahwasannya tidak ada di situ penambahan anggaran dari Menteri atau Menpan RB. Jadi ditegaskan di situ, itu tergantung kemampuan anggaran dari daerah masing-masing. Situ seperti di tahun 2025 ini kita tidak ada surplus ataupun penambahan anggaran tentang gaji dari P3K kita yang sebelumnya. Jadi di sini nanti kita, Pak Bupati telah menyurati Menpan RB untuk memintai ketegasan tentang surat dari Menpan RB yang telah turun di surat edaran. Jadi kita menunggu surat tersebut, nanti akan kita informasikan kembali Pak Bupati ya. Ya. Itu dia. Mungkin sekian dari Ya, kami. bagaimana pandangan DPRD sendiri
terhadap APBD yang mengakibatkan P3K ini formasi 2024. Gimana? Bagaimana pandangan DPRD terhadap beban APBD akibat P3K ini? Akibat P3K di tahun 2024. Tadi Pak Bupati telah menyampaikan bahwasannya anggaran untuk P3K tahap 1 ya, formasi tahun 2024 minus di situ minus 24 miliar. Nah, ini kami dari lembaga DPRD masih dalam proses pembahasan kepada antar kedua lembaga ataupun TAPD. Nanti Pak Bupati akan menyampaikan ke depannya ranwal penjelasan tentang rancangan peraturan daerah tentang PAPBD. Nanti akan kita masuk di dalam pembahasan komisi dan juga banggar dengan TAPD. Mungkin nanti di situ peluang kita melihat anggaran apabila bisa tertampung anggaran untuk di formasi tahun 2024. Tadi kita telah menanyakan kepada Pak Deputi bahwasannya apabila itu di tahun 2024 tahap 1 telah lulus itu wajib diangkat. Tapi kita melihat bagaimana anggaran di tahun 2026 untuk menampung gaji dari teman-teman yang telah lulus karena sifatnya ini wajib. Nah, jadi untuk itu kami masih belum masuk ke tahap rancangan APBD tahun 2026. Nah, nanti mungkin atas mitra kedua lembaga akan membahas itu pada rancangan APBD tahun 2026. Itu mungkin dari saya. Dari DPRD sendiri, artinya kan polemik ini kan akan terus menerus. Kenapa kan? Karena ada mungkin dianggap dari pihak PPK ini sesuatu hal yang tidak dituntaskan oleh pemerintahan daerah. Nah, tentu ini akan menjadi polemik ke depan. Bagaimana kemudian DPRD dalam hal pengawasan untuk meminimalisir tingkat risiko polemik ini di Kabupaten Semarang? Dalam arti tentang tahap 1 tadi. Ya, dalam arti kan begini. Kita telah mendapatkan bantuan sesuai informasi dari Pak Bupati. Kita telah mendapatkan bantuan anggaran dari pusat tentang P3K tahap 1 yaitu pengangkatan 2024 di tahun 2025 ini mulai dari tanggal 8 Agustus sampai mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu ditanggung oleh pemerintah pusat melalui dana TKD DAU di situ ditanggung oleh pemerintah pusat sampai di bulan Desember tahun 2025. Setelah itu di tahun 2026 ditanggung APBD daerah kita. Jadi kami masih dalam proses di situ. Sekali lagi saya katakan masih dalam proses pembahasan tentang rancangan. Ini masalah perencanaan anggaran tahun 2026 harus kita efektif dan efisien untuk menganggarkan itu. Persoalan ini kan terkait soal kebijakan. Ya. Jadi di sosial media khususnya itu muncul bahwa kebijakan ini sebenarnya nggak tahu kita kalau udah kebijakan lama. Ya, artinya bahwa kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Ya. Bagaimana DPRD menyikapi soal ini? Untuk masalah